nggak ada penduduknya, kayak komplek mati. Bongkok, bawa tongkat. Satu kedua luar aula. Pak. Pesan dari gue pribadi ya, kalau emang lu datang ke suatu tempat, misalnya gue ya datang ke suatu tempat, ada hal janggal ataupun ada tempat yang baru datang itu, coba sopan santun aja deh. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita secara nggak kelihatan, tapi kita nggak sedikit, kita udah ngeganggu dia. Mulai kesurupan start dia habis mandi kesurupan, selesai 12 jam 12 setengah satu total semua sadar Ya tinggal satu tahun. oh sampai itu orang selesai sampai jam 3 atau jam 4 sampai badannya pucet banget. Lanjut guys, tadi ada SMS terus kejadian videonya. Pertanyaan gua kan udah ada sih, kenapa milih kuburan prajurit malam? Yang dominan tuh pas mau ini sih ya, mau masuk OSIS tuh, bukan LDKS mah enggak, cuman malam doang dia mah. Nah kenapa kok kuburan? Asli waktu yang nyata itu tuh, yang LDKS, lu ada nggak LDKS di itu tuh komplek dalam yang si Kamel Ya ada ya itu ada. kan lewat kuburan, emang rame sih, emang masih rame di sekitar. Kenapa ya? Apa serunya? Apa ini takutnya kita kan salah nginjek, Sebenarnya tapi aman buat seru-seruan doang. kenapa nggak lebih milih apa ya, nggak lebih milih udah gelap gitu, lapangan gitu. Kalau gue buat seru-seruan doang, kalau kata gue pribadi buat seru-seruan doang. Ya memang ya resikonya itu antara kesurupan kalau nggak yang ngadu-ngadu kayak gitu sih. Iya sih. Tapi kalau itu kan takutnya ini apa? Emang di situ normal, pas pulang ke rumah ntar diikutin takutnya. Gitu ya. Tapi ya kemungkinan sih aman lah. Nah, kalau yang harus gue tarik ke belakang sih bang, itulah kita yang gue bilang itu, kalau masih nanti LDKS itu ya sedihnya ada, kecewanya ada, gue juga pribadi. Kayak itu karena halangan gue juga sih, itu salahnya. Yang gue bingung apa ya? Apa? Emang itu tempat juga apa sih bang? Kelihatannya Kayak gak ada penduduknya, kayak komplek mati. oh, jadi lu pas masuk ke komplek itu udah mati komplek? Iya, komplek mati semua. Berarti itu penduduk dari luar komplek masih ada di dalam? Kayak satu komplek gitu. Tapi mau nggak siang, nggak sore, nggak malam, itu orang jarang Di situ. Iya. Tapi ada orang di situ tinggal. Ada. Beberapa kemungkinan. Makanya sampai gue berani kayak gitu, gue putusin buat main, buat apa gitu. Cuman kalau emang gue aja sih, emang kalau pribadi gue itu pas kejadian malam itu kan gue juga ada sih, ada ngeliat sosok juga. Emang kalau emang dibilang ada nenek-nenek ya ada memang. Sebenarnya gue nggak mau cerita ini sih. Menurut ini terlalu serem sih buat gue pribadi, buat inget itu. Maksudnya nenek-neneknya Ya maksudnya kurang lebihnya kecil, bongkok, bawa tongkat. di penglihatan lu di aulanya, di yang hari ke-1 kedua luar aula. Pas kesurupan itu luar aula. Itu ada nenek-nenek di sebelah kaca sebelah kanan, dan di depan itu kayak ya kalau emang ada yang spiritual gitu kayak aula itu udah dikepung nih. Oh, tadi jadi caranya. Aula itu udah dikepung sama kekuatan kayak gitu tuh, kayak aula itu udah yang ya salah lu ganggu gua gitu. Dan sekarang punya gua balas dendam, lu gua ganggu semua. Dia manggil temannya. Iya. Sini Kalau gua terus ya
ya pesan dari gue pribadi ya, kalau emang lu datang ke suatu tempat, benar. pesan gue ya datang ke suatu tempat ada hal janggal ataupun ada tempat yang baru datangin, coba sopan santun aja deh. Santun, permisi. Nah, karena gue pelajarin kayak gitu karena Permisi mbak. kita nggak tahu apa yang ada di depan kita secara nggak kelihatan, tapi kita nggak sedikit kita udah ngeganggu dia. Itu sih pesan yang gue dapat. Ya sekarang ya, makanya gue sebenarnya nggak mau sih ngingetin itu lagi karena itu benar-benar pelajarin kacau sih, itu kacau banget, acak-acakan ya. Walaupun tulang ke situ ya udah nyantai, udah situ kayak. Dan terakhir kali ada mungkin setengah tahun yang lalu gue balik ke tempat itu lagi. Sekolah, dari sekolah juga? Enggak, gue pribadi ke sana sendiri. Iya, terus Tempat itu berubah total. berubah total? Udah nggak boleh masuk. Udah parah. Tapi kalau buat penelusuran kayak yang udah terkenal mah boleh, bisa, pasti. Gimana pun caranya bisa. Ya bisa, tapi tergantung di kitanya. Karena ada tim, kita mah nggak ada tim. Iya. Jadi sarannya buat kalian yang misalkan baru ke tempat yang pertama kali kalian kunjungi, permisi lah. Walaupun itu baru nginjek satu langkah gitu. Ya ini percaya atau nggak percaya gitu. Ya emang takutnya emang sama yang di atas gitu. Tapi ya kita harus yakin karena itu tuh hidupnya berdampingan ya. Makhluk kayak gitu Ya, sama kita tuh memang berdampingan. Jadi ya di sini juga banyak yang kencing sembarangan tiba-tiba besok meriang, kayak kita ngeludah di tempat sembarangan terus tiba-tiba besok meriang, kayak gitu. Dia cerita cerita sedikit. Pagi tepatnya di kampung sono di Rokopi yang gue pernah cerita ke kalian, nggak apa-apa disebut. Kalian kalau penelusuran juga kalau mau di sana silakan. Di Rokopi pagi gue ketemu sama namanya Bang Agus. Emang dia nggak percaya setan-setanan. Gue nanya gini, samprokan, Bang mau mana? Biasa nih. Dia biasa kalau dia arahnya ke sawah pasti berak gitu. Entah berak entah ke jamban gitu. Tiba-tiba dia selesai, entah gua ngapain gua lupa. Tiba-tiba di rumah dia rame. Gua pikir apa? Nggak tahu gua. Pas gua lihat dia kesurupan dong. yang asli yang awalnya nggak percaya setan. Iya, dia kata yang bisa itu katanya dia nginjak sesuatu. Ternyata itu kuburan. Dia nginjak pas pulangnya pas banget dia habis cebok dan segala macam. Dia kesurupan dan hampir 1 jaman kurang lebih lah dia baru sadar, disadarin tuh dipencet ini dipencet itu dan segala macam gitu. Asli itu orang ceria. Oh ada bang, ini biasa berak. Asli tiba-tiba asli kayak kita pulang dari tempat yang kuburan contohnya. Ya walaupun mulut kita nggak ngomong, setidaknya klakson lah. Karena klakson kalau ibarat ini mah kalau misalkan ada orang di tengah jalan terus kita klakson kan dia minggir. Iya menandakan. Nah, begitu juga kayak ya yang berdampingan sama kita gitu, minggir gitu. Setidaknya kalau pas dia lagi tiduran kita klakson ya bangun lah gitu. Terus setelah itu. Ya pokoknya yang gua ambil itu sih, terus gue banyak kejadian-kejadian itu ya memang gue benar-benar nggak mau ingat lah sebenarnya gue udah nggak lagi kejadian itu kan. Sebenarnya itu bukan penyesalan, cuma pelajaran kejadian itu. Ya tapi di itu kan gue Untungnya lu nggak kena, dan yang nyampak mangga itu dia kena nggak? Enggak, yang lain kena, yang dicecer yang lemah. Efeknya yang jadi kita memang nggak kena, tapi kan orang lain yang merasakan itu sih ya. Jadi kayak udah sih apa sih gua gitu ya. Mungkin gara-gara gua juga nih. Sampai anak-anak gua sampai adain pengajian kecil-kecilan sih setelah pulang dari situ. Ada pengajian kecil-kecilan kayak minta maaf gitulah, yang udah keganggu gitu. Emang kebetulan juga emang. Nah, yang terakhir gua potong dulu. Yang terakhir setelah
kejadian masalah itu, nah gue diceritain sama si Novi, lu balik lagi ke tempat itu megang tanah ngapain? Nah, lu inget kan? Penglihatan si Novi apa? Iya, si Novi katanya lu megang tangan, terus penglihatan si Adit, si Cocok ngapain sama si ini, si Adit sama si Dadi ketawa. Udahlah gue ikut-ikutannya. Katanya lu mau minta maaf dan segala macam. Itu apa? Kenapa? Lu masih ingat gak? Tadi gue diceritain sama Adit. Kenapa tuh? Itu sebenarnya ya kayak kan memang lu sebenarnya adalah sedikit bisa kayak gitu. Tapi bukan lu doang, anak-anak sama ikut kan? Di situ ada, karena yang gue bilang itu karena ada berapa orang ya kayak gue 5 orang itu gua di hari pertama tuh gua, Adit, Cahyadi, Dadi, Erwin, dia Dadi, terus sama satu lagi si Ferdi. Iya si Ferdi. 5 orang itu. Dan yang kebetulan yang bisa di situ ada gua sama Cahyadi. Ya. Pas emang malam itu kita kan tidur setengah enggak sih ya. Karena habis kejadian kesurupan itu kan. Iya. Setengah tidur setengah enggak. Itu kayak ada yang bilang minta maaf. Kayak udah minta maaf. Dan gue kayak bener-bener dibuka itu kayak kelihatan jelas di mata gua. Kelihatan tanah yang gua kemarin injek itu kayak lubang hitam gitu loh. Oh. Nah, itu ternyata itu tempat mereka. Dan tiang-tiang itu bener Di tempat mereka, tempat dia pusat di situ. Pusatnya. Dan di situ emang gua harus kayak lu minta maaf. Ya udah, dan itu memang gua juga sempat maksa anak-anak buat balik lagi. Kayak udahlah gua minta maaf karena kayak ada yang ngeganjel, sumpah gue bisa merinding. Merinding kalau lihat itu. Kayak itu kayak nyata banget loh. Nyampe aja kalau emang cuman gua yang ngedenger suruh minta maaf, gua kira halu. Ya. Temen gue si Cahyadi dia bilang minta maaf yuk. Bukan berarti lu belum setelah ada yang bilangin lu minta maaf, lu belum ngomong. Belum. Si Cahyadi yang nyeletuk. Minta maaf yuk. Lu kenapa kata tuh? Lu kenapa? Berarti itu setelah kesurupan, jadi lu kesurupan minta maaf. Minta maaf. Setelah itu gak ada kejadian kali. Itu sih gua minta maafnya sebelum pulang lah ya. Sebelum gua tinggalin tempat itu gua minta maaf ya. Karena gua mikir takutnya dia berefek juga kan. Dan gua balik lagi gua minta maaf kayak ya gua minta maaf. Saya minta maaf pribadi kalau emang teman saya, ini saya ada yang nggak enak, ada yang ngeganggu, yang kayak gitulah. Dan alhamdulillah tuh perjalanan lancar ya. Cuma aja gue bilang sampai temen gue yang sampai si Nana itu sampai bener-bener masih dia serak dikali dilihat sama yang ininya ya. Sampai di sekolah tuh sampai efeknya. Disolatin pakai kapan dong? Iya, Pak beli. Ini mau itu. Asli. Sampai dia ganti nama sih, sampai panggil Sri, sampai sekarang panggil Sri. Ganti nama karena itu biar pulang. Biar enggak. Oh itu mungkin dia namanya sama dia. Mungkin. Tapi gue beruntungnya tuh yang sama si setannya itu namanya sama nama panggilan dia. Mungkin seperti itu. Anjing. Sampai dia bilang kayak dimandiin nggak mau juga ya. Cuma kayak dia minta ritual sholat kayak dianterin gitu, tapi dengan si cara yang bener gitu. Mungkin gue juga tahu mungkin dia tinggalnya dengan anjir. Kalau di channel itu mah diceritain itu asli itu. Terus kayak aku bilang gue mau nggak mau gitu deh, cuma itu ya menurut gue udahlah gue mau lupain itu ya. Gitu. Berapa tahun sininya? 3-4 tahun lah. 3-4 tahun itu lah. Oke gue sih ya udahlah, ya gue kira memang salah gue juga dan salah anak gue juga, ya udah gue juga udah minta maaf. Gue juga udah minta maaf. Tapi gue nggak masalahnya itu dulu. Enggak ya, itu gue bilang satu sekolah itu nggak ada yang tahu kalau emang gue pernah ke danau itu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Cuma beberapa orang doang yang. Tapi danau asli kan, bukan doi. Danau asli. Cuma gue bilang itu. Tapi nggak ada yang main di situ. Nah. Di danau itu di dalam komplek. Iya. Nggak ada yang main sama sekali.
Kalau nggak ada lu, berarti 2020 sepi nggak ada yang di situ. Udah dikeramatin kali, udah itu mampir Iya, jangan kemana-mana. jadi gini kayak gue bilang ini komplek, terus kita tuh jalan lumayan jauh sampai ujung komplek, terus ada kebun, kita masuk ke kebun itu. Terus ada aula. Bukan, Jadi- ada danau itu. Oh, Kita harus nembus kebun tuh yang jaraknya kayak 50 atau 100 meter lebih lah gitu, kita harus nembus kebun gitu baru ketemu Baru ada danau. baru ada danau itu. maksudnya kayak hutan atau apa gitu sih? Si lu pas ngelewatin si kebunan. Ada kebun gitu. Itu terus aula maksudnya ngapain kok di dalam komplek yang udah mau hampir mati? Apa sengaja apa gimana ya? Itu Ada dia. aula. Itu dia yang Sedangkan bilang warga udah nggak mau gitu. Ya. Ibaratnya masih permisi. Terus sekarang udah di ini. Berarti udah nggak ada yang tinggal di dalam. ya Tetap ada tapi nggak boleh masuk ke sono banget. kemungkinan sih seperti itu. Orang boleh terakhir itu gua cuma datang ke sana buat ke masjidnya doang. Ngeliatnya itu kayak, tempatnya tuh udah nggak kayak udah nggak boleh, udah di gerbang sih, gua tanya di gerbang. Tuh kalau di videoin asli. Gua nggak mau balik ke situ. Enggak, bukan merekam telusur. Maksudnya kita iseng-iseng videoin. Enggak, gua benar-benar nggak mau masuk ke situ lagi dah. Asli. Gua takut. Gue kan ada kejadian kayak gitu sih yang benar-benar mutlak di depan mata gue sampai masal sampai gini. Kalau sunat masal gue ngeliat. Iya, kenapa sekali lagi? Itu masih suruh penasaran, suruh itu. Kalau 1-2 orang sih masih wajar lah, bu. Satu sekolahan, gila lu satu sekolahan. Berarti berapa yang kesurupan? 50, 100 lebih. 100 sih. Untuk 100. Berarti betapa. Mulai kesurupan start jam habis maghrib kesurupan. Selesai 12 jam 12 setengah satu total semua sadar. Ya tinggal 1 orang. Oh, Sampai itu orang selesai sampai jam 3 atau jam 4 sampai badannya pucet banget. Udah nggak ada tenaga banget. Temen gue kesini anak-anak itu sampai pucet, udah sampai nggak ada tenaga tuh orang. Yang gue nyangka itu anak mati. asli. Dan itu sampai dapat beberapa hari itu saya kan balik lagi minta diselamatkan lagi Di sekolahan ke lu. sekolah. Nah, Dan cerita itu- sekolah dah. Yang setelah pulang ini, yang tadi kan udah full nih. Ada lagi nggak yang di aula? Apa yang masih ngeganjel? Yang kalau lu nggak mau diceritain ya jangan, yang masih dominan aja yang masih muncul banget nih. Kira orang kecil Udah ya. cukup pas kiprah kalau di aula juga. Tapi lu nggak sanggup yang nyeritain si nenek-nenek ini Iya. yang tadi nggak sanggup. Takut. Karena jelas banget nih. Ya takut. Gue takut. Gue takut. Ya. Takut. Jadi gini guys. Jadi sebelum syuting gua sama dia ini gua udah syuting sama temen gua namanya Wahyu. Jadi gua udah ngerekam setengah jam lebih, tiba-tiba filenya ngeblank gitu aja, nggak tahu gua frustasi dah. Mungkin emang kesalahan HP-nya, mungkin kesalahan dari guanya kali ngerekamnya. Tapi size videonya itu 4 giga udah kebaca, tapi durasinya 0,000. Entah itu. Emang itu ceritanya sih emang cerita yang normal kayak gini. Tapi nggak tahu setelah rekaman sama dia emang udah nggak bisa, terus gua hapus lah. Udah nggak apa-apa lah, gua hapus lah. Gua hapus, terus gua ngerekam lagi sendiri nih. Takutnya salah sama HP gua salah gitu. Gua rekam sampai 1 jam pas. Itu nggak ada masalah apa-apa. Sumpah asli. Entah mungkin emang ya mungkin emang Nggak mau dipublikasikan lah. iya nggak mungkin disebar dan segala macam lah. Mungkin emang ceritanya sampai ke pelosok banget, jadi itu rusak pel. Ya positifnya ya mungkin HP gua aja penyimpanannya kali. Nggak tahu ini bisa atau enggak. Bisa lah. Terus setelah apa tadi mau ngomong tadi lupa gua. Sekolah. Gua di sekolah sih ya. Pertama berjalan normal. Kembali si Nana lagi itu yang masuk. Di hari sekolah itu pas Dia masuk. Jadi hari ini pulang LDKS, besok libur, besok masuk. Terus baru gua respon reaksi lagi. Pas masuk
ke situ langsung respon lagi. Dan Dia doang satu orang. pertama ini satu dapat 10 menit satu aja Ya, terus sampai 20 anak 20. Nah, terus ya itu susah keluar semua sampai gue pribadi ya apa sih maksudnya kan masih apa bilang maksudnya sih lu masih gak ini suka juga ya, ternyata emang ya gitu belum tenang. Oh. Masih harus ada persyaratan lagi harus mau keluar dan Terus setelah itu ya. sampai sadar Ya sholatin lagi, balik lagi sholatin. Pada ini lagi dari sebelum istirahat jam 11-an sampai jam 2-an kepanasan tuh. Mungkin udah kacau lah tuh, ada takut lah tuh. Gue bener takut sampai itu sih yang kebetulan gue bikin jangan tuh yang foto itu karena ada apa bilang ini foto hebat loh ini makhluk sampai apa maaf lah ya maaf nih gue minta maaf ya kita mau berbagi cerita ya itu sampai itu sosok itu bisa nampakin di tengah hari. Iya di fotonya itu. Iya fotonya udah ada sih saling punya fotonya saking gue takutnya mungkin sampai gue hapus sih. Oh lu nangkep ya dia pun dari gue pak asli. Tapi di Tolan itu sendiri gimana? Ada tempat yang benar-benar ini nggak? Atau ada yang meninggal di situ? Nggak meninggal, maksudnya ada kan biasanya kan ada anak sekolah gitu, ada anak sekolah ya rusak nih ini pelnya. Takutnya, aduh, gua trauma kemarin setengah jam bisa 2 episode itu. Enggak, saya si Novi cerita sendiri ya, di situ ada tempat, mungkin tempat duduk, tempat yang pernah didudukin sama orang yang di situ gitu. Kayak cerita gini dah, singkatnya gini, ada orang anak sekolah terus dia meninggal gitu. Meninggalnya emang nggak di sekolah, tapi dia di situ ada. Oh iya, ada. Sini nah, jangan disebut dong. Ya pokoknya si sosok itulah. Ya, nggak apa-apa deh mah. Ya, apa-apa. ya, dengar kamu. Tapi ada tempat kelasnya dia ada. Apa yang ini dominan? Apa yang paling menonjol di kelas itu? Sini kejadian. Jadi orang cuma enggak, karena dia suka yang Sinopi. Si Novi. Suka badan Sinopi. Iya. Badan Sinopi yang kayak gitulah, dia suka badan Sinopi. Dan di situ kesurupan masal dia lagi. Karena yang gue bingung tuh, setiap Sinopi kesurupan pasti dia lagi. Tapi tuh si makhluk itu, sosok itu, kalau gua yang nanya dia nggak mau, takut sama gua. Ya. Lah kata gua, lu setan takut sama gua? Karena di belakang gua. Tapi dia lebih suka ada suka sama teman gua. Sebenarnya tuh orang tuh meninggal nih dalam, dan dia lebih nyaman di sekolah. Di yang dominan di ruang kelas, yang lain di kelas, di ruang tata usaha pohon mangga, di situ di ruang komputer. Nah, pertanyaan gua kita bisa selesai dari situ. Tapi sensor izin kan lu nih, ibaratnya lu kan ke sekolah di situ masih pada kenal dong, Pak. Saya izin Pak, setengah jam nih. Penduduknya nggak bisa. Apa maksudnya penduduknya? Kalau kita berisik penduduknya saya Kan di dalam, Cok. tetap nggak bisa. Tapi boleh. Kalau boleh sih mudah-mudahan aja. Dari sekolah, Bu. Enggak dari dulu dong. Boleh aja pihak sekolah mah, ya kita juga ya kita ngumpet-ngumpet lah. Tapi kan disensor sekolahan yang tertakutnya kan gua publis gitu. Tiba-tiba dia ngeliat ini sekolahan gua, wih angker ya. Gua mau sekolah di situ. Takutnya kayak gitu kan. Nah, kalau itu saya lebih jangan ya kita nyari tempat yang lain lah. Nah, sekolahan gua dah Bisa. banyak tuh ceritanya. Bisa sih. Asli di situ. Tapi kalau gue sih masih penasaran dengan tempat kemarin sih. Ya, oke lah next. Ya. Terus setelah itu, ini udah 1 jam sebenarnya ini. Gue juga udah berhenti kali. Iya. Kita bagi part 2 guys. Ceritanya sepotong, ya kurang lebihnya sepotong lagi. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu, keserupan massal di daerah Bogor, LDKS, acara LDKS.
Ya gue bilang pesan dari gue sih sopan di tempat baru yang pernah datengin aja. Misi-misi gitu. Dan gue kadang juga kalau lagi kencing ya itu misi kayak misalnya kita bukannya menduakan Tuhan, bukan menduakan yang di atas, dan kita itu berdampingan kayak gitu. Terus tadi yang dibilang sama si Agung ini yang tentang pendamping gua di belakang itu terserah buat kalian yang mau percaya atau enggak, ya terserah kalian. Jadi emang mungkin dari keturunan, pasti banyak keturunan yang udah meninggal, terus yang punya entah itu ilmu hitam, entah itu ilmu putih. Jadi dia nurun guys, nurun ke anaknya, nurun ke mungkin saudara gitu. Misalkan dia punya dan mungkin pandangan gua sendiri gua nggak punya, terus pandangan orang lain punya, kayak gitu aja. Ya terserah kalian lah mau percaya atau enggak, kita cuma cerita aja. Di sini kami hanya berbagi cerita, pengalaman dan keseruan, percaya atau tidak itu terserah kalian. Pengen rusak kayak ini anjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.